Aku punya mainan bagus nih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecili. Wow. Kalian mau minta dibacain yang mana? Aku mau yang gajah. Ini paus, semut, apa ya? Gajah, laba-laba. Ular. Mau yang mana? Aku sih kepinginnya ini paus. Kalau aku sih kepinginnya laba-laba. Terserah Bu Cilik aja mau yang mana dulu yang diceritakan. Paus sama laba-laba saja. Oke. Oke Bu Cilik. Ini dulu. Mana dulu Bu Cilik yang mau itu ceritakan? Let's go. Laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Yes. Di kota Mekah ada sebuah gunung tinggi dan besar yang bernama Gunung Sur. Gunung itu dipenuhi oleh banyak batu besar sehingga sulit untuk dinaiki. Orang di puncak gunung inilah Wat Sur berada. Suatu hari, dua orang laki-laki mendatangi Wat Sur. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Katanya mereka mau ngapain, Bu? Baca kita dengerin. Saat itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang dikejar oleh tentara Quraisy yang hendak menangkap mereka. Ditangkap orang, makanya lari ke Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun masuk ke dalam gua dan bersembunyi di dalamnya. Namun tak lama kemudian tentara Quraisy datang. Oh. Abu Bakar merasa khawatir dan ketakutan sampai tubuhnya menggigil. Nabi Muhammad pun berkata, "Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Yes. Kejar orang kafir mau Saat itulah Allah menyuruh seekor laba-laba membuat sarang yang melintasi mulut gua. Allah juga memerintahkan dua ekor merpati untuk membuat sarang dan mengerami telurnya di depan gua. Tentara Quraisy pun kebingungan. Pasti mereka bersembunyi di dalam gua ini, seru salah seorang tentara Quraisy. ada yang itu ya. Mana mungkin, lihatlah ada sarang laba-laba dan burung merpati di depan gua. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti sarang itu sudah rusak, jawab tentara yang lain. Pasukan Quraisy terdiam sejenak. "Kamu benar, ayo kita cari di tempat lain," sahut komandan pasukan. Kemudian tentara Quraisy pergi meninggalkan gua. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun merasa lega. Mereka tak henti mengucapkan syukur pada Allah SWT. Allah SWT mengirimkan pertolongannya lewat laba-laba dan burung merpati. Tahukah kamu jaring laba-laba terbuat dari sutera yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Meskipun tipis, ternyata jaring laba-laba ini sangat kuat loh. Jaring ini mampu menahan ranting jatuh atau angin kencang. Bahkan jaring ini mampu menahan mangsa besar yang terjebak dalam jaring laba-laba. Begitu ya Muhammad dan Abu Bakar yang berlindung di Gua Sur. Sekarang yang paus, siapa tadi yang minta paus? Saya Paus yang menelan Nabi Nuh.
Pausnya menelan Nabi Yunus ya. Nabi Yunus kan berarti dimakan paus dong. Iya. Oh my god. Oh, lalu Tersebutlah sebuah negeri bernama Ninawa. Negeri itu amatlah makmur dan kaya raya. Namun sayang, penduduknya masih menyembah patung dan berhala. Allah pun mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah, akan tetapi mereka menolak beribadah kepada Allah. Nabi Yunus merasa kecewa dan sedih, lalu dia memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan sangat jauh, melewati hutan dan pegunungan, hingga sampailah dia di sebuah pantai. Saat itu ada sebuah kapal yang hendak berlayar. Nabi Yunus pun ikut naik kapal karena ingin pergi jauh dari negeri Ninawa. terus kapalnya tiba. Namun dari itu cuaca sangat buruk. Langit menghitam, angin bertiup kencang dan ombak laut menjadi besar. Oh tidak, ada badai datang. Kapal menjadi oleng ke sana kemari dan hampir tenggelam. Semua penumpang merasa takut dan panik. Lalu Ayo cepat-cepat buang semua barang-barang ke laut, perintah nahkoda kapal. Dengan cepat seluruh penumpang membuang barang mereka ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Nah, kode kapal itu apa, Bu? Supir ya, supir kapal ya. supir kapal ya. Tapi sayang, kapal tetap oleng dan susah dikendalikan. Salah seorang dari kita harus terjun ke laut untuk mengurangi beban kapal. Ayo kita undi siapa yang harus terjun, ucap nahkoda kapal. Semua penumpang setuju, mereka pun melakukan undian. Nah, ya dah. Kertas undian dibuka, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Tidak mungkin, seluruh penumpang lain tak percaya, maka mereka pun melakukan undian lagi. Nabi Yunus aduh. Undian kedua, lalu dibuka, nama Nabi Yunus tetap keluar. Ini pasti salah, ayo kita undi lagi. Kata penumpang lain sedikit ragu, mereka melakukan undian lagi. Orang kok jawabannya Nabi Yunus kayak Undian ketiga dibuka, oh nama Nabi Yunus yang masih keluar. Nabi Yunus pun pasrah dan menerjunkan dirinya ke laut. Seketika itu juga kapal menjadi tidak oleng lagi. Setelah terjun, Nabi Yunus terombang-ambing di tengah laut. Lalu Allah memerintahkan seekor paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa menyakitinya. Selama di dalam perut paus, Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah. Dia memohon ampun karena telah meninggalkan kaumnya di negeri Ninawa. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Saat dekat dengan daratan, paus mengeluarkan Nabi Yunus dan Nabi Yunus pun berenang ke tepian. Sesampainya di daratan, Nabi Yunus segera kembali ke negeri Ninawa untuk kembali pada kaumnya. Tahukah kamu, paus bukanlah ikan. Paus termasuk ke dalam golongan mamalia karena paus menyusui anaknya. Paus merupakan mamalia laut terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 32 meter dengan berat hingga 200 kilogram. Begitu ya, Bu Cili. Sekarang kita spill bukunya ya. Oke, Bu.
ya Bu yang dibawa bukunya Bu Cili. Ini ada laba-laba. Itu menceritakan tentang apa Bu tadi Bu? Yang menolong Nabi Muhammad. Oh, Nih guys. oh itu ya guys. Bagus sekali ceritanya. Terus apa lagi Bu? Yang paus. Itu menceritakan tentang apa Bu? Yang menelan Nabi Yunus. Oh, Nah ini ada semut. semut itu yang apa? Nih. Yang bertemu Nabi Sulaiman. Nah ini Terus ular. itu yang apa Ular lagi itu Bu? apa? Mukjizat Nabi Musa. Yang tongkat itu ya Bu? Bukannya berupa Iya. seperti ular itu. Terus itu apa Bu? Ini pasukan Abraha. Itu yang apa Bu? Gajah. Oh yang menyerang Ka'bah itu. Iya. Wah, bagus-bagus ya Bu ceritanya Bu. Iya.